Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan alatai, salam sujud kerende malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Saya Yulida Dedi, SSTP MSI, nomor daftar hadir 59 sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 34 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023. Dalam kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan paparan berkenaan dengan inovasi dalam rangka proyek perubahan yang kami selesaikan, mengambil judul Sipet Ulin Akan Salamat yang merupakan kepanjangan dari Strategi Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berkeselamatan melalui aksi terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyek perubahan ini latar belakangi dengan beberapa permasalahan yang selama ini terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Jika kita melihat dari luas wilayah Kalimantan Tengah, itu adalah 1,5 kali Pulau Jawa dengan luas yaitu 153.564 km persegi. Kemudian jumlah penduduk yang masih sangat jarang dan belum padat di angka 2,7 juta jiwa dan terbagi ke dalam 3 wilayah dengan zona pengembangan potensi daerah. Wilayah Barat, Tengah, dan Timur dengan potensi masing-masing yang berbeda sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Dari sisi lalu lintas, berdasarkan hasil inventarisasi yang kami lakukan, kami melihat bahwa proporsi pemilihan moda itu adalah 50% menggunakan kendaraan pribadi. Dan kemudian masalah berikutnya adalah masih tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian permasalahan yang berikut yang terjadi di Kalimantan Tengah saat ini adalah proses logistik angkutan sumber daya alam. Sebagian besar perusahaan-perusahaan besar swasta di Kalimantan Tengah masih menggunakan dan tergantung dengan angkutan jalan. Dan ini mengakibatkan terjadinya dampak sosial, yaitu terjadinya konflik-konflik antara masyarakat dengan perusahaan besar swasta akibat terganggunya aktivitas masyarakat yang menggunakan ruas-ruas jalan umum ataupun jalan negara yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut, kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mencari solusi dan terobosan-terobosan dalam bentuk inovasi, secara khusus dengan melihat 3 isu strategis terkait penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yakni berkaitan dengan isu yang bersumber dari tugas pokok dan fungsi urusan perhubungan, kemudian dari sisi organisasi yang melibatkan berbagai macam pilar-pilar keselamatan angkutan jalan dan lalu lintas di wilayah Kalimantan Tengah, dan juga dari perspektif masyarakat dalam rangka mengurangi terjadinya konflik sosial di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan dan juga analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada melalui strategi pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan berkeselamatan melalui aksi terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah ini, ada 4 hal yang kami lakukan dengan melakukan analisis menggunakan analisis SWOT. Yang pertama yang perlu sekali kita lakukan adalah membangun kerjasama lintas stakeholder dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan. Kemudian yang kedua, tersedianya database perlengkapan jalan atau fasilitas keselamatan jalan di daerah-daerah rawan kecelakaan. Kemudian yang ketiga, membangun kerjasama dalam rangka penetapan rencana aksi keselamatan terpadu lintas stakeholder. Dan yang terakhir adalah disepakatinya penetapan lokasi jalan khusus yang diperuntukkan untuk proses logistik angkutan perusahaan besar swasta di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun capaian output kunci dan capaian jangka pendek milestone proyek perubahan yang sudah kami lakukan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Milestone yang pertama adalah terwujudnya dukungan dari stakeholder. Di mana kami sudah melakukan konsultasi dengan mentor, dengan Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan juga dengan staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah untuk menyepakati proses perubahan yang akan kita lakukan
dengan harapan apa yang kita lakukan pada saatnya bisa memberikan perubahan yang positif dalam rangka memecahkan permasalahan terkait angkutan jalan dan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian yang kedua adalah melakukan inventarisir stakeholder yang terlibat. Kami sudah bersama-sama dengan para pihak 5 pilar angkutan jalan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, dan juga sudah mendapatkan dukungan dari berbagai macam stakeholder terkait agar pada saatnya proyek perubahan yang bisa kami lakukan ini pada saatnya bisa diterima dan bisa dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab bersama dari seluruh pilar-pilar keselamatan angkutan jalan dan lalu lintas di Provinsi Kalimantan Tengah. Milestone yang kedua adalah terbentuknya tim efektif Sipet Ulin Akan Selamat melalui aksi terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami sudah melakukan rapat secara internal untuk membentuk tim dan kemudian kami tuangkan dalam SK tim efektif, di mana tim efektif inilah yang pada saatnya membantu kami menyelesaikan seluruh langkah-langkah untuk menyelesaikan proyek perubahan ini. Milestone yang ketiga, tersedianya database perlengkapan jalan, fasilitas keselamatan jalan, dan daerah rawan kecelakaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian untuk melakukan inventarisir fasilitas keselamatan jalan yang terpasang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada, kami menggunakan juga aplikasi melalui media Garmin Basecamp, di mana melalui media ini kami bisa mengetahui jenis-jenis rambu yang sudah terpasang dan jenis-jenis rambu apa saja yang dibutuhkan, lengkap dengan titik koordinat yang sudah kami ambil bersama dengan tim ke lapangan, sesuai dengan masukan dan usulan disampaikan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan juga kami lakukan inventarisir daerah rawan kecelakaan, di samping mendengarkan masukan dan juga laporan-laporan disampaikan masyarakat, kami juga menggunakan media Google Earth untuk melihat dan menginventarisir fasilitas keselamatan dan daerah rawan kecelakaan dengan menggunakan fasilitas dan juga visualisasi dari informasi geospasial yang berhubungan dengan keselamatan publik. Dan juga yang keempat adalah kerjasama dalam rangka penetapan rencana aksi keselamatan terpadu lintas stakeholder. Nah, dalam pelaksanaan rapat dengan stakeholder berdasarkan 5 pilar Rencana Umum Nasional Keselamatan di Kalimantan Tengah sesuai dengan Perpres 1 tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kami bersama dengan pilar-pilar terkait melakukan rapat secara lengkap untuk memastikan bahwa apa yang kami rencanakan, apa yang kami lakukan itu betul-betul atas kesepakatan bersama. Kemudian kami menyepakati dengan membuat MOU, kesepakatan bersama terkait rencana aksi keselamatan terpadu tersebut, di mana MOU tersebut ataupun nota kesepahaman tersebut adalah merupakan dokumen hukum yang pada saatnya dapat menjelaskan sebuah kesepakatan antara para pihak bahwa tujuan dari MOU itu adalah sangat terkait dengan rencana aksi keselamatan terpadu dalam rangka menciptakan rencana aksi keselamatan di Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian selama off kampus kami maksimal menyusun dokumen rencana aksi keselamatan terpadu Kalimantan Tengah dibantu oleh para pihak secara khusus melalui juga Dirjen Pembangunan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar pada saatnya RAK ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian milestone yang kelima adalah tersedianya Pergub terkait rencana aksi keselamatan. Pergub ini adalah tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah kami susun bersama para pihak, difasilitasi juga oleh Kementerian Dalam Negeri, dan bersyukur akhirnya rencana aksi ini bisa terselesaikan dengan lahirnya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kemudian milestone yang keenam adalah membangun kerjasama lintas stakeholder dalam mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan. Untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ini berjalan dengan baik, kami juga sudah menetapkan keputusan gubernur tentang forum dan sekretariat forum lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tindak lanjut dari peraturan gubernur tentang rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2023. Dan berdasarkan Pergub dan juga SK yang ada, kami juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan lanjutan. Salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi keselamatan berlalu lintas untuk tingkat mahasiswa dan SLTA se-Kalimantan Tengah. Kenapa kami melakukan sosialisasi menyasar kepada mahasiswa dan
siswa SLTA se-Kalimantan Tengah, karena juga memperhatikan data yang ada bahwa fatalitas kecelakaan lalu lintas terbesar itu terjadi dialami oleh mahasiswa dan siswa SLTA se-Kalimantan Tengah. Kemudian juga kami lakukan upaya meningkatkan sinergitas dengan para pihak, salah satunya dengan membangun sosialisasi dan komunikasi berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi bersama dengan pihak TNI Polri. Secara khusus yang kami lakukan selama OP Kampus adalah melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa SPN. Karena pada saatnya siswa-siswa SPN inilah yang nantinya berhadapan secara langsung, bersentuhan secara langsung dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka memastikan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kalimantan Tengah itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ini kami lakukan bersama bertempat di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan pihak SPN Polda Kalimantan Tengah. Kemudian juga melakukan sosialisasi penyuluhan terhadap penyelenggaraan angkutan barang yang kami lakukan di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana kami melakukan sosialisasi dalam rangka memastikan bahwa jasa-jasa penyelenggaraan angkutan barang umum pada saatnya sudah mengurus izin penyelenggaraan angkutan barang umum yang sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian juga kami melakukan sosialisasi dalam rangka harmonisasi program dan penyusunan rencana umum nasional keselamatan Kementerian Lembaga, Provinsi, Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, di mana kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Haji Nur Yakin, dan juga dihadiri secara langsung oleh Kementerian Perhubungan RI, mengingat Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang sudah memiliki peraturan gubernur tentang rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kami juga memaparkan apa-apa saja yang kami lakukan bersama dengan pilar-pilar terkait di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pada akhirnya bisa melahirkan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang rencana aksi keselamatan untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini juga menjadi salah satu pilot project yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar pada saatnya Provinsi Kalimantan Tengah bisa menjadi salah satu sumber pembelajaran. Nah, kemudian juga selama kampus kami melaksanakan kegiatan gakum dan audit sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum atau SMK PAU yang kami lakukan bersama pilar-pilar keselamatan angkutan jalan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan berkendara di jalan. Kemudian milestone yang ketujuh adalah disepakatinya penetapan lokasi jalan khusus yang diperuntukkan untuk proses logistik angkutan PBS di Kalimantan Tengah. Upaya kami untuk menetapkan lokasi jalan khusus di Kalimantan Tengah, kami mengambil lokasi di ruas jalan kabupaten kota dan jalan nasional dan juga jalan provinsi di ruas jalan dari Palangkaraya menuju Gunung Mas. Karena memang selama ini ruas jalan ini banyak mendapatkan sorotan dan juga pemberitaan baik di media sosial dan media massa, termasuk media elektronik, di mana untuk menyusun ini kami melakukan polisi brief dengan melihat apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi lain yang memiliki permasalahan yang sama seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga melakukan kajian bersama dengan pihak-pihak konsultan sebagai dasar bagi kami untuk menyusun rencana ruas jalan khusus, kemudian kegiatan-kegiatan lain dalam rangka menunjang dan memastikan investasi di Kalimantan Tengah bisa berjalan dengan baik, tetapi juga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kemudian aktivitas masyarakat itu tidak terganggu dengan adanya investasi di Kalimantan Tengah. Artinya saling mengisi, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami juga telah melakukan rapat percepatan pembangunan jalan khusus, baik mencari pola dengan skema public-private partnership bekerjasama dengan Perusda dan perusahaan besar yang ada di Kalimantan Tengah maupun bersumber dari APBD dan APBN. Rapat koordinasi yang kami lakukan dalam rangka memastikan angkutan-angkutan barang di Kalimantan Tengah pada saatnya bisa melewati jalan-jalan khusus yang sudah disepakati bersama. Pertama, kami lakukan juga di tanggal 23 Oktober 2023 membahas tentang tindak lanjut rencana pembangunan jalan khusus dari Sungai Hanyu menuju Simpang Batengkong dan Tumbang Mangkutup sepanjang 176,31 km. Dan tim ini sudah melakukan rapat mengingat sudah ada penetapan dari Gubernur berkenaan dengan tim percepatan pembahasan jalan khusus di Kalimantan Tengah. Dan di dalam rapat tersebut kami sepakati dukungan dari dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Mas dan juga dari Kabupaten Kapuas untuk mendukung ruas jalan ini pada saatnya bisa terwujud dalam rangka mencegah dan mengurangi terjadinya konflik sosial di masyarakat akibat maraknya angkutan-angkutan PBS di wilayah Kalimantan Tengah yang menggunakan ruas jalan umum. Tim sudah menetapkan
trase ruas jalan umum, dan ini sudah ditetapkan dalam bentuk draft SK penetapan lokasi jalan khusus, dan ini sudah disepakati bersama dan terakhir sudah diparaf oleh Bapak Wakil Gubernur, dan dalam waktu segera akan segera ditetapkan dengan SK penetapan lokasi jalan khusus. Dan saat ini kami bersama dengan tim terpadu sedang melakukan kegiatan survei berkenaan dengan lokasi yang akan dijadikan ruas jalan khusus yang pada saatnya akan dimanfaatkan untuk angkutan sumber daya alam, hasil-hasil produksi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, seharusnya berada di wilayah tengah Kalimantan Tengah, dan juga dalam rangka kita mengurangi konflik sosial yang terjadi saat ini karena masih maraknya angkutan-angkutan sumber daya alam menggunakan ruas-ruas jalan umum, misalnya dari Kabupaten Gunung Mas menuju Kota Palangkaraya. Kemudian kami bisa memastikan bahwa target jangka pendek yang sudah kami sampaikan dalam seminar proposal proyek perubahan beberapa waktu yang lalu itu sudah bisa terselesaikan dengan baik, artinya 100% target jangka pendek ini terselesaikan. Selanjutnya untuk target jangka menengah, kami bersyukur bersama dengan tim efektif kami bisa menyelesaikan pemasangan di salah satu daerah rawan kecelakaan yang berada di Kabupaten Katingan, di mana kami bisa memasang satu buah paket apil yang bersumber dari dana APBN berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi melalui Bantek APBN, yaitu pemasangan perlengkapan jalan yang bersumber dari revisi DIPA perubahan anggaran tahun 2023 bekerjasama dengan BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah Sipet Ulin akan selamat merupakan sebuah inovasi untuk meningkatkan kolaborasi dan komitmen bersama antar stakeholder dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang berkeselamatan. Yang kedua, telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 yang memuat pedoman pengaturan, pembagian kewenangan, hingga pendanaan, serta proses evaluasi dan monitoring. Pedoman ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Yang keempat, dengan adanya Sipet Ulin akan selamat, saat ini telah disepakati rencana jalur jalan khusus untuk angkutan PBS di Kalimantan Tengah dengan sumber pendanaan baik dari pihak ketiga, dengan penerapan public-private partnership dan juga melalui APBD maupun APBN yang pada saatnya kami komunikasikan dengan para pihak terkait. Kemudian dari kesimpulan ini, tindak lanjut dari proyek perubahan ini kami pastikan baik milestone jangka menengah dan jangka panjang pada asalnya tetap akan berjalan karena kami sudah memasukkan agenda-agenda kegiatan yang termasuk di dalam milestone jangka menengah dan jangka panjang untuk pada asalnya bisa di-cover melalui DPA tahun anggaran 2024 pada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kerjasama dengan para pihak, salah khusus pihak tiga melalui pola public-private partnership. Jalan-jalan ke Kota Palangkaraya, jangan lupa membeli nangka. Cukup sekian paparan saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi selamat, Dingun Alatai, salam sawujud, Karindeng Malipang, Adil, Kak Kalino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata. Arus. Saya Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, mendukung Saudara Haji Salahuddin, Farid Waji, Yulindra Dedi, Pen Kritsway, dan Suharno mengikuti kegiatan pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan ke-34 yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian surat pernyataan dokumen ini dibuat. Semoga proyek perubahan ini dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Ibnu WA, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 2, Izin Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Bersama ini menyampaikan dukungan atas proyek perubahan yang digagas oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Yandra Dedi
SSTP MSI beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 34 yang mengambil judul Sipet Ulin Akan Selamat, yang artinya strategi pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan berkeselamatan melalui aksi terpadu di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami mengucapkan selamat dan apresiasi atas ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023-2027. Penyusunan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan terpadu tidak hanya telah mendorong inovasi dalam strategi kebijakan, tetapi juga telah mendorong kolaborasi antar daerah, menginspirasi para stakeholder untuk berkomitmen pada tujuan keselamatan bersama. Sekali lagi, kami menyampaikan selamat atas karya dan sumbangsih yang telah diberikan. Semoga program Sipet Ulin Akan Selamat terus berkembang dan memberikan dampak yang signifikan bagi keselamatan transportasi di Kalimantan Tengah dan juga bisa menginspirasi daerah-daerah lainnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.